berkah ini kita bisa melanjutkan pelajaran kita yang berkaitan dengan Tuhfatul Atfal yang langsung akan dibimbing oleh Ustazuna Ustaz Iskandar Bahar. Ya. Kepada yang teman-teman mungkin ada yang baru bergabung, kita sampaikan selama pembelajaran mikrofon dan juga kameranya dimatikan, dan jika nanti di akhir akan ada setoran untuk Tuhfatul Atfalnya ya di bab yang berkaitan. Adapun nanti setoran yang di akhir pelajaran atau di akhir kegiatan akan ada setoran berkaitan pengambilan sanad. Jadi dipersiapkan untuk teman-teman sekalian yang akan setoran atau mengambil sanad Tuhfatul Atfal untuk menghafalkannya. Kemudian info juga kemarin selain setoran hafalan, katanya juga akan ada tes tulisnya, ya. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa kita pahami sehingga kita bisa lulus tes lisan maupun tes tulisnya. Baik, barakallahu fikum. Untuk mempersingkat waktu kurang 2 menit mungkin kita serahkan langsung ke pemateri Ustazuna Ustaz Iskandar Bahar. Pada beliau kami persilahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu ba'd. Langsung aja kita masuk pada pembahasan inti ya, melanjutkan apa yang sudah kita bahas pada beberapa pertemuan yang lalu. Dan ini Anda masih mencari file. Baik, pada pertemuan yang lalu kita sampai pada pembahasan ahkamul lam al walam al fi'l. Lilami al halani qabla al ahrufi ulahuma izharuha fal yu'rafi. Lam al atau yang dikenal juga dengan lam ta'rif ya, punya dua keadaan apabila datang sebelum huruf-huruf hijaiyah. Ulahuma izharuha fal yu'rafi. Keadaan yang pertama adalah izhar, yang mana nanti dikenal dengan izhar qamari. Qabla arba'in ma'asyratin khudh ilmahu minabaghi hajjaka wa khaf aqimahu. Yang mana huruf-hurufnya adalah ya terkumpul dalam satu ungkapan, minabaghi hajjaka wa khaf aqimahu. Hamzah, kemudian ba, ghain, ha, jim, kaf, waw, kha, fa, ain, qaf, ya, mim, ha. Ya. Dan kita sudah sebutkan contoh-contohnya pada pertemuan yang lalu ya. Adapun makna bait ini, ibghi hajjaka wa khaf aqimahu. Ibghi maknanya ibghi hajjaka, tunaikanlah hajimu. Tunaikanlah hajimu, itu ibadah haji. Wa khaf aqimahu, dan takutlah, hati-hatilah engkau
hajimu itu menjadi haji yang mandul, yang tidak berpahala. Aqim itu secara bahasa maknanya adalah mandul. Rajulun aqim wa imra'atun aqim maknanya adalah laki-laki yang mandul, perempuan yang mandul. Ibadah haji yang mandul yaitu ibadah haji yang tidak berpahala. Ya, dia melakukan kefasikan dalam hajinya, fusuk, rofath, kata-kata yang kotor yang tidak berguna, jidal, ya, berdebat dalam hajinya, sebagaimana yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, wala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Janganlah engkau melakukan kerofath, perkataan yang dusta, perkataan yang sia-sia, yang tidak berguna, wala fusuk, dan kefasikan, dan wala jidal, dan perdebatan ketika melakukan ibadah haji. Ketika kita melakukan semua itu, maka haji kita akan mandul, haji kita tidak akan berpahala. Ini makna ungkapan ibaghi hajjaka wa khaf aqimahu. Baik. Pada pertemuan yang lalu kita sampai pada bait ini, bait ke-25 ya. Kemudian bait selanjutnya 26, tani hima idghamuha fi arba'i wa asratin aidhan wa ramzaha fa'i. Yang kedua, hukum yang kedua dari hukum lam al, atau keadaan yang kedua dari keadaan lam al, idghamuha, yaitu mengidghamkannya. Ha ini kembali kepada lam al, mengidghamkan lamu al fi arba'in wa fi arba'i wa asratin aidha, pada 14 huruf juga. Ya, kalau idhar qamari itu ada 14 huruf, idgham juga ada 14 huruf. Ya, itu selain huruf-huruf ibaghi hajjaka wa khaf aqimahu. Wa ramzaha fa'i, dan rumusnya pahamilah. Apa rumusnya? Rumus di sini adalah huruf-hurufnya. Pahamilah huruf-huruf 14 ini. Apa saja huruf-hurufnya? Terkumpul dalam awal kata dari bait ke-27. Ya, terkumpul dalam setiap permulaan kata pada bait ke-27. Taiba tsumma sil rahman tafuz, ada difdhani'am, ini salah ini ya, ada yang kurang. Bait ke-27 yang ada di layar ini ada kalimat yang kurang. Kalau memakai ini, catatannya pakai merujuk pada matan ini, maka ditambah ya. Taiba tsumma sil rahman tafuz dhif dha ni'am. Nah, ditambah. Tafuz dhif dha ni'am. Da' su'a dhannin zur syarifan lil karam. Ya, diambil huruf pertamanya dari masing-masing kalimat atau kata ini ya. Taib, to. Contohnya apa? Lamu al bertemu dengan to. Fa idza ja'atit tammatul kubra, ya. At-tammatul kubra. Tsumma fa. Apa contohnya? Huruf fa. As-samarat. Nah, dia. As-samarat. Min kulli samarat. Sil, sad, as-sirat, as-sirat. Ar-Rahman, yaitu ra, Ar-Rahman, Ar-Rahim, tafuz, ta, at-tamah, ya. At-takatsur, alhaakumut takatsur. Dhif, dhad. Dhif, dhallin, ya. Za, zal,
Wadzariyati dzarwa. Adzar. Wadzariyati dzarwa. Ni'am. Nun. An-nar. An-naru. Ya. Da. Dal. Apa contohnya? Ad-dawab. Ya, Ad-dawab. din. Ara'aita allazi yukadzibu bid-din. Su'a sin as-sama. As-sama. Dhannin dha. Al-zalimin. Zur. Az-zukhruf. Ya. Az-zaitun. Wat-tini waz-zaitun. Syarifan. Asy-syams. Asy-syams. Contoh yang paling mudah adalah asy-syams. Makanya idgham ini dinamakan idgham syamsi. Dan huruf-huruf ini dinamakan al-huruf asy-syamsiyah. Yang diambil dari kata asy-syams ini. Lil karam. Lam al-lail. Wal laili idza yaghsha al-lail. Ya. Huruf-huruf ini sebagaimana tadi kita katakan diistilahkan dengan huruf syamsiyah. Adapun tadi huruf qamariyah dan idghamnya dinamakan dengan idgham syamsi. Taib. Makna bait ini taib tsumma sal rahman tafuz dhif dha ni'am da'su adhannin zur syarifan lil karam. Taib maknanya adalah jadilah engkau orang yang baik. Ya, baik hatinya, perilakunya, amalannya. Kun tayyiban, jadilah orang yang baik. Tsumma sil rahman. Kemudian sambunglah tali silaturahmi. Tafuz. Maka engkau akan beruntung. Tsumma sil rahman tafuz. Maka engkau akan beruntung dengan menyambung tali silaturahim tersebut. Beruntung di dunia dan beruntung juga di akhirat. Ya. Bagaimana yang disebutkan oleh dalam sebuah hadis, man ahabba an yubsat lahu fi rizqi wa yusalahu fi atharihi fa falyasil rahimah. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tafuz dhif dha ni'am, dhif pakai dhat ya, dha kemudian fa, dhif dha ni'am. Dhif berasal dari kata dhiyafah, artinya jamulah. Jamulah, muliakanlah, ya. Ketika datang seorang tamu, maka jamulah dan muliakanlah, dhif. Dha ni'am, terutama orang yang mempunyai kebaikan. Orang yang mempunyai jasa kepada kita, dia bertamu ke rumah kita, dia punya kebaikan kepada kita, ya, maka muliakanlah, jamulah dengan mulia. Da'su adhannin, tinggalkan buruk sangka. Da'su adhannin, zur syarifan lil karam. Kunjungilah orang yang mulia. Zur syarifan lil karam. Kunjungilah orang yang mulia karena kemuliaannya, lil karam. Nah. Baik. Kemudian bait selanjutnya wala malula sammiha qamriyah. Lam yang pertama tadi yaitu lam yang dibaca dengan cara izhar. Ya, ketika bertemu dengan ibaghi hajjaka wa khaf aqimahu, ini lam ula, lam yang pertama. Wala malula sammiha qamriyah. Namakanlah lam ini dengan qamriyah, al-lam al-qamariyah. Ya. Istilahnya dinamakan dengan al-lam al-qamariyah. Kenapa dinamakan dengan lam al-qamariyah? Karena ketika kita mengucapkan lafaz al-qamar, ya, ketika kita mengucapkan lafaz al-qamar, lam di sini dibaca dengan izhar. Ya.
Sehingga lam di sini dinamakan lam al-qamariyah. Penamaan ini diberlakukan juga kepada huruf-huruf yang lainnya selain qaf. Ya. Penamaan ini juga diberlakukan juga pada huruf-huruf yang lain. Ini menurut sebagian pendapat ya. Adapun pendapat yang lain mengatakan dinamakan lam qamariyah karena lam itu diibaratkan dengan bintang, sedangkan huruf-huruf ibaghi hajjaka wa khaf aqimahu diibaratkan dengan bulan. Ya. Dan kita tahu bahwasanya bulan itu atau bintang itu akan tampak jelas ketika ada rembulan. Bintang itu akan tampak jelas sinarnya, cahayanya ketika ada rembulan. Sehingga lam di sini dinamakan dengan lam qamariyah. Ya. Wala malukhra sammiha syamsiyah, dan lam yang lain yaitu lam yang kedua yaitu lam ketika bertemu dengan huruf-huruf taib tsumma silruhman tafuz dhif dzani'am da'su adhanin zur syarifan lil karam, namakanlah lam ini dengan lam syamsiyah. Nah, kenapa dinamakan dengan lam syamsiyah? Karena ketika kita mengucapkan kalimat asy-syams, lamnya kita baca dengan idgham masuk kepada shin, sehingga dinamakan lam asy-syamsiyah. Dan penamaan ini diberlakukan juga kepada huruf-huruf selainnya, selain shin. Yes, dan penamaan ini diberlakukan juga pada huruf-huruf selain shin. Ini sebagian pendapat. Sebagian pendapat yang lain mengatakan dinamakan asy-syamsiyah karena seperti tadi ya, lam diibaratkan dengan bintang, sedangkan huruf tibsu masil ruhman tafus dzari'am da'su adhanin zur syarifan lil karam dinamakan diibaratkan dengan matahari, dan bintang itu tidak akan tampak, bintang itu akan lenyap ketika bertemu dengan matahari, sehingga dinamakan dengan lam syamsiyah, dan huruf-hurufnya juga dinamakan dengan huruf syamsiyah. Baik. Wa adhiranna lama fi'lin mutlaqa fi nahwi qul na'am wa qulna waltaqa. Wa adhiranna lama fi'lin mutlaqa. Dan izharkanlah, bacalah dengan izhar. Adhiranna, nun di sini nun taukid ya, nun untuk menguatkan, menegaskan. Wa adhiranna lama fi'lin mutlaqa. Dan izharkanlah, bacalah dengan izhar lam fi'il. Apa yang dimaksud dengan lam fi'il? Lam fi'il itu adalah lam sukun. Karena di sini adalah pembahasan tentang lam sakinah, ya, lam sakinah. Maka yang dimaksud dengan lam fi'il di sini adalah lam sukun yang asli, bukan ziyadah, bukan tambahan. Sukunnya itu adalah sukun asli. Lamnya ini adalah lam asli, beda dengan lam al yang pertemuan yang lalu kita sampaikan. Lam al itu adalah lam sukun yang tambahan, bukan huruf asli pada satu kalimat. Dia itu adalah tambahan. Sedangkan lam fi'il adalah lam sukun yang asli, bukan tambahan yang terdapat pada fi'il. Hati-hati ya, lam fi'il yang dimaksud oleh penulis sini lam sukun, bukan semua lam. Bukan lam yang fathah, lam yang kasroh, lam yang dhammah, bukan. Tapi yang dimaksud dengan lam fi'il di sini adalah lam sukun yang asli, bukan tambahan, karena nanti ada lam yang masuk kepada fi'il namun sifatnya adalah tambahan, bukan asli. Ya. Tapi lam fi'il adalah lam sukun yang asli yang terdapat pada fi'il. Kata muallif adhiranna, bacalah lam ini dengan cara izhar. Bacalah dengan izhar. Baik. Fi'il apa yang dimaksud? Mutlaqa. Wa adhiranna lama fi'lin mutlaqa. Izharkanlah lam fi'il mutlaqa. Apa yang dimaksud mutlaqa di sini?
Yang dimaksud mutlaqah di sini adalah fiil secara mutlak. Baik fiil tersebut adalah fiil madhi atau baik lam fiil lam sukun tersebut adalah lam sukun yang terdapat pada fiil madhi atau lam sukun tersebut adalah lam sukun yang terdapat pada fiil mudhari atau yang terdapat pada fiil amr. Ini yang dimaksud dengan mutlaqah. Fi nahwu contohnya apa? Fi nahwi qul na'am wa qulna waltaqa. Contohnya adalah qul. Nah, perhatikan qul lamnya sukun. Nah, ini yang dimaksud lam fi'il tadi. Lam sukun. Qul fi'il apa? Fi'il amr. Fi'il amr. Ya. Qul na'am wa qulna. Qulna fi'il apa? Madhi. Fi'il madhi. Waltaqa Madhi juga. fi'il madhi. Nah, di sini muallif tidak menyebutkan fi'il mudhari. Ya, namun lam fi'il ini juga harus dibaca dengan izhar ketika berada pada fi'il mudhari juga. Jadi pada semua fi'il madhi, amr ataupun mudhari. Walaupun muallif di sini tidak menyebutkan fi'il mudhari. Apa contohnya yang lam sukun yang terdapat pada fi'il mudhari? Yatawakkal. Ya. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Yaltaqidhu ba'du sayyarah. Yaltaqidhu ba'du sayyar. Lamnya sukun. Baik. Ini kaidah asal dalam riwayat hafs dan riwayat jumhur ulama. Ya. Lam fi'il dibaca dengan izhar. Ini asalnya, kaidah asalnya. Kecuali apabila lam fi'il tersebut bertemu dengan lam atau ro. Ya, bertemu dengan lam atau bertemu dengan ro. Maka dibaca dengan idgham. Kalau bertemu dengan lam atau bertemu dengan ro, maka dibaca dengan cara idgham. Contoh, yaj'al lakum. Yaj'al lahu. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Yaj'al lahu. Lam, sukun, lamu fi'il bertemu dengan lam. Yaj'al lahu makhraja. Maka di sini dibaca dengan idgham. Contoh yang bertemu dengan ra. Wa qur rabbi zidni ilma. Wa qur rabbi zidni ilma. Maka di sini dibaca dengan idgham. Adapun ketika bertemu dengan huruf-huruf selain lam atau ra, maka dibaca dengan izhar. Baik. Jelas ikhwah sampai sini? Naam. Muasil. Baik, pada pertemuan yang lalu kita sampaikan bahwasanya lam sukun itu atau lam sukun itu ada 5 macam dan muallif hanya menyebutkan 2 macam, yaitu lam mu'al dan lam fi'il. Di sana ada lam harf, ada lamul ism, dan ada juga lamul amr. Ya. Lamul harf, lamul ism, dan lamul amr. Kita tuliskan di papan ya. Coba di ini kan dihilangkan dulu teksnya di layar. Baik.
Kita kasih judul Alamat As-Sawakin. Alamat As-Sawakin fil Quran. Lam-lam yang sukun dalam Al-Quran ada 5. Yang pertama yang disebutkan oleh alif tadi, ya, la mu'al. Ini dibagi menjadi syamsiyah dan qamariyah, ya. Qamariyah, syamsiyah. La mu'al ada 2 hukum, qamariyah dan syamsiyah. Ya. Yang qamariyah dibaca dengan izhar, ya. Hukumnya dibaca dengan izhar. Yang syamsiyah dibaca dengan idgham. Baik. Yang kedua, lam fi'il. Lamul fi'il. Tadi yang disebutkan oleh muallif, lamul fi'il. Pengertiannya tadi, ya, lam fi'il adalah lam sukun yang asli yang terdapat pada fi'il. Hukum asalnya izhar. Hukum asalnya adalah izhar. Hukum asalnya izhar illa kecuali bertemu dengan lam, ya. Kecuali apabila lam fi'il ini bertemu dengan lam atau bertemu dengan ro, maka dibaca dengan apa? Idgham. Dengan idgham. Yang ketiga, lamul ism. Lamul ism di sini yang dimaksud adalah lam sukun asli, lam sukun yang sifatnya adalah asli bukan tambahan, yang terdapat pada ism. Maka dibaca dengan izhar secara mutlak. Dibaca dengan izhar secara mutlak. Contohnya, al-sinatukum. Al-sinatukum. Ya, al-sinatukum wa alwanukum. Alwanukum. Dibaca dengan izhar. Kemudian yang keempat, lamu al-harf. Lamul harf. Lamul harf pengertiannya adalah lam sukun asli yang terdapat pada huruf. Lam sukun asli yang terdapat pada huruf. Dan dalam Al-Quran, lamul harf ini ada pada 2 huruf saja. Dalam Al-Quran ada pada 2 huruf. Hal dan bal. Hal dan bal. Contohnya apa? Hal ataka hadithul ghasyiyah. Bal contohnya, bal antum qaumun tajhalun. Bal antum qaumun tajhalun. Ya, jadi lamul harf pada Al-Quran hanya ada pada 2 huruf, yaitu hal dan bal. Hukumnya, hukum asalnya dibaca dengan izhar. Hukum asalnya dibaca dengan izhar. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Ya. Kecuali ketika
bertemu dengan illa ma'a lam atau ra. Ya, kecuali apabila lam sukun ini bertemu dengan lam atau bertemu dengan ra, maka dibaca idgham. Ya, maka dibaca dengan idgham. Contoh apa? Yang bertemu dengan lam. Bal la'anahumullah. Bal la'anahumullah. Bal la'anahumullah. Maka di sini dibaca dengan idgham. Contoh yang bertemu dengan ra, barrafa'ahullah. Barrafa'ahullahu ilaih. Lam sukun, lamul harf bertemu dengan ra, dibaca dengan idgham. Kecuali pada kalimat kalla bal rona. Illa, kecuali illa fi kalimah, kecuali pada kalimat kalla bal rona. Ini dalam riwayat Hafs dibaca dengan izhar. Walaupun lam sukun bertemu dengan ra, ya, tapi di dalam riwayat Hafs ini dibaca dengan izhar beserta saktah. Kalla bal rana. Nah. Baik. Kurang satu lagi. Lamu al, lamul fil, lamul ism, lamul harf. Yang kelima. Lamul amr. Yang kelima lamul amr. Lamul amr. Apa makna lamul amr? Yang dimaksud dengan lamul amr di sini adalah lam sukun yang fungsinya adalah untuk memerintah. Lam sukun yang masuk kepada fi'il mudhari yang fungsinya adalah untuk perintah. Ya, lam sukun yang masuk pada fi'il mudhari yang fungsinya adalah untuk perintah. Baik. Dan lamul amr ini dia akan dibaca dengan sukun apabila didahului oleh 3 huruf. Summa, fa, huruf fa, dan al-waw. Lamul amr, kita ulang, lamul amr ini dia itu dibaca dengan sukun apabila didahului oleh salah satu dari 3 huruf ini. Nah, ketika dibaca dengan sukun, maka hukumnya adalah izhar. Lamul amr ini ketika dibaca dengan sukun, maka hukumnya adalah izhar secara mutlak. Hukumnya dibaca dengan izhar secara mutlak. Ya, tadi kita katakan kapan lamul amr ini dibaca dengan sukun, yaitu apabila didahului oleh salah satu di antara 3 huruf ini. Summa, kemudian fa, kemudian waw. Contoh yang didahului oleh summa, summal yaqdu tafathahum. Contoh yang didahului oleh waw, wal yufu nuzurahum wal yatawafu bil baitil atiq. Summal yaqdu tafathahum wal yufu nuzurahum wal yatawafu bil baitil atiq. Contoh yang didahului oleh fa, fal yumdid. Contoh fal yumdid. Di sini lam di sini bukan lamul al, bukan lamul fi'il, bukan lamul ism, bukan lamul harf, namun lamul amr. Lam yang menunjukkan perintah. Ya. Wal yatawafu, misalkan wal yatawafu maknanya maka hendaknya mereka tawaf bil baitil atiq. Tawaf di Ka'bah. Wal yufu nuzurahum, wal yufu, maka hendaknya mereka menunaikan nazarnya. Jadi lam di sini dalam
perintah. Baik. Ketika lam ini tidak didahului oleh salah satu di antara 3 huruf ini, maka dibaca dengan kasroh. Kita ulang ya, ketika lamul amr ini tidak didahului oleh salah satu di antara 3 huruf ini, maka lam tersebut dibaca dengan kasroh. Contohnya, liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih. Hendaknya orang yang memiliki keluasan rezeki menginfakkan di antara sebagian rezekinya. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih. Jadi ketika tidak didahului oleh summa atau fa atau waw, maka lamul amr dibaca dengan kasroh. Baik. Jelas ikhwah? Insyaallah jelas. Bisa ditampilkan lagi teksnya. Baik, selanjutnya sebelum kita lanjutkan pada pembahasan selanjutnya, Pak, ada yang ditanyakan atau ada yang belum dipahami? Silahkan. Ada satu hal yang terlewatkan ya. Tanda mengenai tanda izhar qamari dan idgham syamsi dalam mushaf. Tandanya sama dengan tanda izhar yang lain. Sama dengan tanda izhar halqi, izhar syafawi, ya. Untuk izhar qamari tandanya sama dengan izhar halqi dan izhar syafawi, yaitu adanya kepala ha di atas lam dan tidak ditasdidkannya huruf setelah lam. Adapun tanda idgham syamsi itu sama dengan tanda idgham syafawi dan idgham bi gunnah. Sama dengan idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah, ya, kita ulang, idgham syamsi tandanya sama dengan idgham syafawi dan idgham bila gunnah, yaitu tidak adanya tanda sama sekali di atas lam dan ditasdidkannya huruf setelah lam. Baik. Di antara kesalahan kemarin sudah, ini semuanya sudah ya, kesalahan dalam pengucapan izhar qamari yaitu mengkolkolahkannya, dibaca dengan saktah, ya. Nah, ini kesalahan ini sering kita jumpai khususnya pada imam masjid. Baik, kita lanjutkan pada bab selanjutnya. Qala al-muallif rahimahullah taala fil mithlaini wal mutaqaribain wal mutajanisain. Pembahasan tentang mithlain, yaitu 2 huruf yang semisal. Wal mutaqaribain, yaitu 2 huruf yang berdekatan. Wal mutajanisain, dan 2 huruf yang sejenis. Apa makna 2 huruf yang semisal dan 2 huruf yang berdekatan dan 2 huruf yang sejenis? Ketika satu huruf bertemu dengan huruf yang lainnya, itu tidak terlepas dari 4 keadaan.
Ya, ketika satu huruf bertemu dengan huruf yang lainnya tidak terlepas dari 4 keadaan. Keadaan yang pertama adalah kedua huruf tersebut adalah dua huruf yang sama secara makhraj dan secara sifat. Seperti nun dengan nun, ba dengan ba, kaf dengan kaf, ta dengan ta, dan lain sebagainya. Dua huruf ini secara makhraj sama dan secara sifat juga sama. Inilah yang dinamakan dengan mislain. Dua huruf yang semisal. Ya. Keadaan yang kedua, pertemuan dua huruf tersebut adalah dua huruf yang berdekatan. Baik berdekatannya itu secara makhraj saja, atau berdekatannya secara sifat saja, atau berdekatannya secara dua-duanya, makhraj maupun sifat. Ya. Inilah yang dinamakan dengan mutaqaribain. Dua huruf yang berdekatan. Mutaqaribain. Baik secara makhraj jadi berdekatannya hanya secara makhraj saja. Contoh, yang secara makhraj saja dal dan sin. Huruf dal dan sin. Ya berdekatan secara makhraj namun berjauhan secara sifat. Karena dal sifatnya jahar sedangkan sin kebalikannya. Sin sifatnya hamas. Dal sifatnya syiddah, sedangkan sin sifatnya rokhawah. Dal memiliki sifat qalqalah, sedangkan sin memiliki sifat sofir. Dan lain sebagainya. Sifatnya sangat berjauhan. Adapun makhrajnya berdekatan. Ini dua huruf yang berdekatan secara makhraj, namun tidak secara sifat. Atau berdekatannya secara sifat, namun tidak secara makhraj. Misalkan sin dengan shin. Huruf sin dengan huruf shin. Itu secara sifat berdekatan. Sama-sama memiliki sifat hamas. Sama-sama memiliki sifat rokhawah. Ya. Namun makhrajnya agak jauh antara sin dengan shin. Sin makhrajnya ujung lisan bertemu dengan pangkal gigi seri bawah, sedangkan shin makhrajnya tengah-tengah lisan dengan langit-langit yang ada di atasnya. Atau berdekatannya secara makhraj dan secara sifat. Ya, seperti nun dan lam. Nun dan lam. Nun bertemu dengan lam. Min ladunhu. Min ladunhu. Nun makhrajnya ditinjau dari makhrajnya sangat berdekatan dengan lam. Bahkan saking berdekatannya sebagian ulama mengatakan makhrajnya satu. Ya, karena saking berdekatannya sebagian ulama mengatakan satu makhraj. Walaupun yang rajih adalah berbeda makhraj namun berdekatan. Ini menunjukkan akan dekatnya makhraj nun dan lam. Secara makhraj berdekatan. Secara sifat juga berdekatan. Sama-sama memiliki sifat istifal. Sama-sama memiliki sifat infitah. Sama-sama memiliki sifat bainiyah. Dan lain sebagainya. Ini berdekatan secara makhraj dan secara sifat. Inilah yang dimaksud dengan mutaqaribain. Kemudian yang ketiga, keadaan yang ketiga, dua huruf tersebut adalah dua huruf yang sejenis. Dua huruf yang sejenis. Dua huruf yang sejenis itu adalah dua huruf yang sama, ditinjau dari makhrajnya sama, namun beda secara sifat. Secara makhraj sama, namun secara sifat dia berbeda. Misalkan, dal bertemu dengan ta. Hasattum. Hasattum. Dal bertemu dengan ta.
Dal dan ta ini satu makhraj, yaitu ujung lisan bertemu dengan pangkal gigi dari atas. Makhrajnya sama. Namun sifatnya beda. Dal memiliki sifat jahar, sedangkan ta memiliki sifat hamas. Dal memiliki sifat qalqalah, sedangkan ta tidak memiliki sifat qalqalah. Ya. Contoh yang lain, sa bertemu dengan zal. Sa bertemu dengan zal. Yalhaz zalika. Yalhaz zalika. Sa dan zal ini makhrajnya sama, namun sifatnya berbeda. Ya, inilah yang dinamakan dengan al-mutajanisain. Dua huruf yang sejenis. Sama secara makhraj, namun beda secara sifat. Keadaan yang keempat adalah, dan ini tidak disebutkan oleh mu'allif, yaitu al-mutaba'idain. Al-mutaba'idain. Dua huruf yang berjauhan. Baik secara makhraj berjauhan maupun secara sifat maupun dua-duanya. Ya. Masing-masing keadaan ini punya hukumnya tersendiri, punya konsekuensinya. Ya. Inilah yang akan dibahas pada bab ini. Fil mutamislaini wal mutaqaribain dan wal mutajanisain. Baik. Bisa dibuka bait setelahnya. Bait ke-30, qala al-muallif in fis sifati wal makharij ittafaq harfani fal mislani fihi ma ahaq. Untuk memahami bait ini lebih mudahnya kita kembalikan kepada asalnya. Karena dalam bait ini terjadi takdim dan takhir. Terjadi mendahulukan sesuatu yang seharusnya disebutkan belakangan dan mengakhirkan sesuatu kalimat yang seharusnya disebutkan di awal. Ini dalam bahasa Arab sudah biasa hal seperti ini. Takdim dan takhir. Suatu kata yang seharusnya disebutkan di awal, ya, dia akhirkan penyebutannya. Dan suatu kalimat yang seharusnya disebutkan di akhir, dia dahulukan penyebutannya. Ini dalam bahasa Arab atau dalam balaghahnya disebut dengan takdim dan takhir. Dan ini adalah suatu hal yang biasa dalam bahasa Arab. Bahkan dalam sebagian keadaan menambah indahnya suatu ungkapan. Dalam sebagian keadaan menambah indahnya suatu ungkapan. Nah, untuk memahami bait ini lebih mudahnya kita kembalikan kepada asalnya. Karena asal ungkapan ini adalah ini tafaqal harfani fis sifati wal makharij. Ini tafaqal harfani fis sifati wal makharij. Yaitu apabila dua huruf itu sama secara sifat dan secara makhraj. Fal mislani fihi ma ahaq. Maka dua huruf ini dinamakan dengan mislain. Yaitu dua huruf yang semisal. Ahaq. Ini maknanya adalah dinamakan. Maka dua huruf tersebut dinamakan dengan mislan. Dua huruf yang semisal. Sebagian menyebutnya dengan mutamatsilain. Dan ini sama saja, secara makna sama saja ya. Mislaini atau mutamatsilain itu sama saja. Nah, siapa yang bisa menyebutkan pengertian dua huruf yang semisal ini? Berdasarkan apa yang disebutkan oleh muallif di sini dan apa yang kita jelaskan tadi, ya, di muqaddimah pada bab ini kita jelaskan apa yang dimaksud dengan dua huruf yang semisal, ya. Nah, siapa yang bisa menyebutkan pengertiannya dua huruf yang semisal adalah apa? Yang pertama sukun dan yang kedua tidak sukun. Hurufnya sama, yang pertama sukun, yang kedua tidak sukun. Hurufnya sama secara apa?
Tidak Makhraj dan sifat. Makhraj dan sifatnya. makhraj dan sifat. Ya, tidak selamanya. Bahkan walaupun huruf yang pertama itu berharokat, asalkan dia sama dengan secara sifat dan secara makhraj, maka tetap dikatakan dua huruf yang semisal. Ya, walaupun dua huruf huruf yang pertama itu berharokat juga dan yang kedua juga berharokat, asalkan dia sama secara makhraj dan secara sifat, maka tetap juga dikatakan dua huruf ini adalah dua huruf yang semisal. Walaupun hukum bacaannya itu nanti akan beda pada tiap riwayat, pada tiap qiraat beda. Ya. Tapi tetap dua huruf ini tetap dikatakan dua huruf yang semisal. Pada cara bacanya tentunya nanti akan berbeda dari satu riwayat dengan riwayat yang lain. Pokok pembahasan kita di sini adalah tentang makna dua huruf yang semisal, bukan cara membacanya. Ya. Jadi apa? Siapa yang bisa mengulangi apa makna dua huruf yang semisal? Yaitu dua huruf yang sama secara makhraj Dan sifat. dan sifat. Sama secara makhraj dan sama secara sifat. Baik. Kalau dikatakan, karena pada sebagian kitab tajwid disebutkan dua huruf yang semisal adalah dua huruf yang sama bentuknya dan sama penulisannya. Sama bentuknya, sama penulisan. Misalkan nun dengan nun. Ini yang akan nun dengan nun secara tulisan sama. Bentuknya juga sama. Ya. Pertanyaannya, kira-kira benar tidak pengertian ini? Dua huruf yang semisal adalah dua huruf yang sama secara bentuk dan penulisannya. Tepat apa tidak? Siapa yang bisa menjawab? Ataukah maknanya sama dengan dua huruf yang sama secara makhraj dan sama secara sifat? Kalau saya pribadi lebih cenderung dalam memaknai, dalam mendefinisikan dua huruf yang semisal dengan mengatakan yaitu dua huruf yang sama secara makhraj dan sama secara sifat. Karena nanti ada dua huruf itu secara penulisan dia sama, secara bentuk dia sama, namun secara makhraj dia berbeda. Dan hukumnya berbeda, hukum bacaannya berbeda. Contoh ya, dua huruf yang semisal ini, Ittaqaw wa aman. ya. Kenapa? Enggak, Ustaz. Abdul. Contoh dua huruf yang semisal ini, kalau dalam riwayat Hafs, kalau huruf yang pertama itu berharokat dan huruf yang kedua juga berharokat, kaidah asal riwayat Hafs dibaca dengan idhar. Kaidah asal riwayat Hafs itu dibaca dengan idhar. Kecuali beberapa kalimat ya, pengecualian beberapa kalimat. Nanti kita akan bahas pada waktunya. Apabila huruf yang pertamanya itu sukun dan huruf yang kedua berharokat, maka kaidah dalam riwayat Hafs adalah idgham. Dibaca dengan idgham. Contohnya apa? Idhab bi kitabi. Ba sukun bertemu dengan ba berharokat. Idhab bi kitabi hadza. Wa qad dakhalu. Dal sukun bertemu dengan dal berharokat. Lakum ma kasabtum. Mim sukun bertemu dengan mim berharokat. Kaidah asal riwayat Hafs adalah mengidghamkannya. Nah,
kalau tadi kita katakan dua huruf yang semisal itu adalah dua huruf yang sama secara penulisan dan sama secara bentuknya, maka ada huruf-huruf tertentu yang sama secara bentuk namun beda secara makhraj dan hukumnya beda dari kaidah asal riwayat Hafiz. Contoh, waw sukun dengan waw berharokat. Ya sukun dengan ya berharokat. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Di sini ya sukun bertemu dengan ya berharokat. Ya. Kaidah asal riwayat Hafiz, apabila dua huruf yang semisal, huruf yang pertamanya sukun dan huruf pertamanya berharokat, maka dibaca idgham. Itu kaidah asal riwayat Hafiz. Tadi kita sudah sebutkan contohnya. Nah, pada kalimat allazi yuwaswisu fi sudurin nas, ya sukun bertemu dengan ya berharokat. Di sini bentuknya sama. Bentuk ya-nya sama, penulisannya sama, ya. Namun makhrajnya berbeda. Karena ya sukun itu makhrajnya adalah jauf, sedangkan ya yang berharokat itu makhrajnya adalah tengah lisan. Dan Hafiz tidak mengidghamkan ini. Hafiz tidak mengidghamkan, tidak membaca dengan idgham. Namun membaca dengan izhar. Alladzi yuwaswisu. Alladzi yuwaswisu. Tidak dibaca dengan alladzi yuwaswisu. Padahal bentuk dan penulisannya sama. Ya, jadi lebih tepatnya karena dua huruf ini tidak sama. Kenapa Hafiz tidak mengidghamkannya? Karena tidak sama secara makhraj dan tidak sama juga secara sifat, dan juga walaupun sama secara tulisan, ya, namun karena tidak sama secara makhraj maka tidak dibaca idgham. Jadi lebih tepatnya dua huruf yang semisal itu pengertiannya adalah dua huruf yang sama secara makhraj dan juga sama secara sifat. Mohon maaf, bisa dipahamin ini, ikhwah? Atau masih bingung? Nah, antum ma'ana ya ikhwah? Nah, Ustaz, cuma masih mencoba mencerna. Masih belum bisa dipahami ya? Tentang pengertian mislan. Intinya, pengertian yang lebih tepat tentang dua huruf yang semisal. Di sana ada sebagian ulama menyebutkan dua huruf yang semisal maknanya adalah dua huruf yang sama secara makhraj dan sama secara sifat. Sebagian menyebutkan dua huruf yang semisal maknanya adalah dua huruf yang sama secara bentuknya dan penulisannya. Intinya, kalau menurut ana, yang lebih tepat dalam memaknai dua huruf yang semisal adalah dua huruf yang sama secara makhraj dan sama secara sifat. Bukan secara tulisan. Iya, karena kalau dua huruf yang sama secara tulisan, ya, ternyata pada riwayat Hafiz itu ada dua huruf yang sama secara tulisan, namun Hafiz membacanya dengan izhar, bukan dengan idgham. Padahal kaidah asal riwayat Hafiz adalah ketika bertemu dengan dua huruf yang semisal, dia membacanya dengan idgham, bukan dengan izhar. Ya, kita coba buka mushaf kita. Ketika ada dua huruf yang semisal bertemu, yang satu sukun, dengan catatan huruf yang pertama sukun dan huruf yang kedua berharokat, maka Hafiz selalu membacanya dengan idgham. Ya. Ada huruf yang sama secara tulisan, namun tidak sama secara makhraj.
Secara penulisan sama ya. Sukun bertemu dengan ya berharokat. Secara tulisan sama ya, ada titik 2 di bawah. Ya. Namun Hafiz membacanya dengan izhar. Tadi yang kita sebutkan alladzi yuwaswisu. Alladzi yuwaswisu. Padahal kaidah asal riwayat Hafiz adalah 2 huruf yang semisal itu dibaca dengan idgham. Ketika di sini Hafiz tidak mengidghamkannya, Hafiz membacanya dengan izhar, ini menunjukkan bahwasannya 2 huruf ini bukan 2 huruf yang semisal. Walaupun sama secara bentuk dan tulisannya. Namun ini bukan huruf yang semisal. Kenapa? Karena beda makhrajnya. Ya sukun itu makhrajnya jauh. Sampai sini bisa dipahamin, ya sukun di mana makhrajnya? Ya sukun yang sebelumnya kasroh. Ya sukun yang sebelumnya kasroh itu makhrajnya adalah jauh. Yaitu rongga mulut dan rongga tenggorokan. Sedangkan ya yang berharokat itu makhrajnya adalah tengah lisan. Ya. Kalau dimaknai 2 huruf yang semisal itu adalah 2 huruf yang sama secara makhraj secara tulisan. Kalau dimaknai 2 huruf yang semisal itu adalah 2 huruf yang sama secara tulisan dan secara bentuk, kemudian kita kaitkan dengan kaidah asal riwayat Hafiz, ketika bertemu 2 huruf yang semisal, maka dibaca dengan idgham, ya. Sedangkan di sini Hafiz membacanya dengan izhar, maka akan terjadi kerancuan antara istilah ini dengan definisi ini dengan kaidah riwayat Hafiz. Tapi kalau kita maknai 2 huruf yang semisal itu dengan 2 huruf yang sama secara makhraj dan secara sifat, maka tidak ada kerancuan. Karena ya sukun dengan ya yang berharokat ini tidak sama secara makhraj dan secara sifat, sehingga dibaca dengan izhar. Di sini tidak ada yang rancu, tidak ada yang bertentangan. Nah, sampai sini bisa dipahami apa tidak? Nah, bisa paham. Tayyib. Kemudian bait yang ke-31, ini sudah hampir jam 1. Kurang 1 menit, sudah jam 1 ya. Kita tunda, insyaallah bait ke-31 ini. Insyaallah kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Fadhal, barangkali ada yang ditanyakan atau ada yang kurang dipahami. Kemarin Ustaz belum dapat jawaban dari terkait perbedaan matan itu Ustaz, yang dibedakan cetakan itu Ustaz. Gimana itu Ustaz? Ana lupa yang mau mencari ini ya. Ini yang di lupa insyaallah. Yang bait ke berapa itu? Yang bait ke fal yu'rafi sama fal ta'rifi Ustaz. Tentang ahkamul lamil al 24 Ustaz. Ulahuma izharuha fal yu'rafi sama fal ta'rifi. Iya. Ya, Ana belum meneliti ini mana yang dari muallif ini yang mana. Adapun sebagaimana yang kita katakan secara wazan itu sama benarnya fal ta'rifi dengan fal yu'rafi. Namun yang ditanyakan yang mana yang dari lafaz yang dari muallif itu yang mana, ini yang Ana belum mengoreksi ya, insyaallah. Sama bait yang ke-20 Ustaz. Qablal ba'i atau indal ba'i. Qablal ba' sama indal ya. Ya insyaallah nanti Ana bandingkan dengan matan-matan yang lain. Ya, kemarin Ana ingat bi'salismul fusuqu itu juga lam al namun Hafiz membacanya dengan naql. Ini benar. Ya. Karena
huruf setelah lam al itu adalah hamzah wasol. Hamzah wasol. Maka semua qurra membaca dengan naql. Kalau setelah al itu adalah hamzah wasal, maka semuanya membaca dengan naql. Yang ada perbedaan khilafnya itu adalah apabila setelah lam al itu adalah hamzah qata. Hamzah qata, maka jumhur qurra membacanya dengan izhar, bukan dengan naql. Kecuali Waras yang membacanya dengan naql. Seperti wala malula samiha qamriyah wala malukhra samiha syamsiyah. Makanya kita katakan pada pekan yang lalu kalau riwayat Hafiz ini tidak dibaca dengan naql, dibaca dengan izhar. Taib, khalas ikhwan? Cukup ya? Cukup, insyaallah. Taib. Tidak ada yang Ada yang setoran? Fadhal ya, Ikhwan. Saya Ustaz, dari ahkamul mim sampai hukmul al. Ahkamul Naam. al kemarin Ustaz. Ini Ustaz. Naam. Ahkamul mim sakinati wal mim in taskun taji qabla al hija la alif al layyinati li fil hija ahkamuha thalathatul liman dhabat ikhfa'un idghamun wa izharun faqat. فالأول الإخفاء عند الباء وسمه الشفي للقراء والثاني إدغامها بمثلها أتى لا Idgham. والثاني والثاني إدغام بمثلها أتى وسمها إدغام وسمي إدغاما صغيرا يا فتى والثالث الإظهار في البقية من أحرف وسمها الشفية واحذر لدى واو وفاء تختفي لقربها والاتحاد فاعرفي أحكام اللام ال ولام الفعل للام الحالان قبل الأحرف أولاهما إظهارها فليعرف ada rukhawah, izharuha ada dhad. إظهارها أولاهما إظهارها فليعرف في أربع في خمسة في bukan قبل أربع مع عشرة خذ علمه من ابغي حجك وخف عقيمه ثانيهما aqimahu jangan sampai ada gunnah pada ha. Aqimahu, ini ada gunnahnya. من ابغي حجك وخف عقيمه. ثانيهما إدغامها في أربع وعشرة أيضا ورمزها فعي طب ثم صل طيب ثم صل رحما تفز ضف ذا نعم دع سوء ظن زر شريفا للكرم ولام الأولى ولام لتسديد لامnya. واللام الأولى سمها قمرية ولام الأخرى سمها واللام الأخرى سمها الشمسية وأظهرن لام فعل مطلقا في نحو قل نعم وقلنا والتقى. جزاكم الله خيرا. Ayyakum. Fadhal yang lain? Ana Ustaz. أحكام لام ولام الفعل للام الحالان قبل الأحرف
بنبه حجك وخف عتيمه ثانيهما إدغامها في 4 وعشرة أيضا ورمزها فعي أيضا ورمزها فعي أيضا إدغام أيضا نعم وعشرة أيضا ورمزها فعي طبة مصل رحما تفز ضف ذا نعم دعس أذني زر شريفا للكرم واللام الأولى سمها قمرية واللام الأخرى سمها شمسية وأظهرن لام فعل مطلقة في نحو قل نعم وقلنا والتقى. خلاص Ustaz. sudah. Nah, Yang ini mislain wal mutaqaribain Belum Ustaz. dua bait ya Ustaz. nah في المثلين والمتقاربين والمتجانسين إن في الصفات والمخارج اتفق حرفان فالمثلان فيهما أحق وإن يكونا مخرجا تقاربا وفي الصفات اختلفا يلقبا. ittafaq dengan ahaq itu cara bacanya beda ya. Kalau ittafaq karena tidak ada tasdidnya maka langsung diqalqalahkan. Wal makharij ittafaq. Adapun ahaq itu karena ada tasdidnya maka ditahan dulu kemudian diqalqalahkan. Naam. Naam Ustaz. Jazakumullah khairan. Waalaikumsalam. Baik, خلاص. Fadhal, jika masih ada yang mau setoran, jika tidak, Ustaz yang lainnya silakan. Ustaz Agus Suranto. Ada murid antum di stay Ustaz Syamsun mana tadi? Keluar sudah itu. Ustaz. Sudah, masya Allah. Bagus, Ustaz Saya Agus. izin mungkin pekan depan, Ustaz. Sekalian dari awal saya belum store sama sekali. Ini Masya Masya Allah. Allah. Langsung selesai pekan depan. Suranto Ya, lagi di Belanda. Ustaz. Ustaz Anggun, Ustaz Ihsan Nuha. Jam 8. Jam 8. Baik, cukup ya ikhwan? Cukup insyaallah Ustaz. Baik. Baik, fadhal. Insyaallah Ustaz. Betul, Ustaz Anton. Nah, insyaallah. Insyaallah jazakumullah khairan Ustaz untuk ilmunya hari ini. Dan rekan-rekan sekalian juga jazakumullah khairan kami ucapkan untuk waktunya sudah bisa mengikuti kegiatan kita yang awalnya memang kita peruntukkan untuk guru-guru di Yayasan Ar-Rahmah. Kemarin kita juga sudah izin, ternyata diperbolehkan oleh Ustaz Bahar untuk mengajak rekan-rekan kita dari alumni biar lebih bermanfaat, lebih luas manfaatnya. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa kita pahami, kemudian kita bisa ajarkan kepada murid-murid kita dan juga kita ajarkan kepada keluarga kita sehingga bisa menjadi jariah untuk kita semuanya. Baik, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.